Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kadu. Saya dari kelas A Biologi Nondik A. Di sini saya akan menjelaskan Pulau Mars Popaya Raja untuk memenuhi tugas mata kuliah konservasi sumber daya alam. Salah satu pulau yang menjadi kawasan cagar alam di Kabupaten Gorontalo Utara adalah Pulau Popaya. Menurut masyarakat Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai saat ini Pulau Popaya sering dijadikan lokasi pendaratan oleh penyu untuk aktivitas bertelur. Penyu-penyu yang sering dijumpai menurut pengelola kawasan cagar alam Mas Popaya Raja ada 4 jenis penyu dari 6 jenis penyu yang berada di perairan Indonesia, yakni penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu tempayan. Yang paling banyak ditemui di Pulau Popaya adalah penyu sisik dan dilakukan penangkaran hingga ratusan butir telur setiap kali penyu bertelur. Biota lainnya yang hidup di situ ada burung gosong atau burung gosong yang masih satu kerabat dengan burung maleo, biawak dan kelelawar yang juga diburu oleh manusia untuk sekedar hobi, dijadikan santapan hingga obat penyakit tertentu. Di sisi lain, telur burung gosong ini menjadi salah satu makanan yang disajikan dalam perayaan tradisi walimah yang dilakukan masyarakat saat Maulid Nabi. Beberapa tahun terakhir, perburuan penyu mulai berkurang karena masyarakat di sekitar cagar alam mulai sadar akan pentingnya melestarikan penyu. Yang harus diwaspadai adalah nelayan dari wilayah lain atau oknum pihak berwajib yang turut berperan tugasnya. Ancaman lain di wilayah perairan cagar alam adalah pengeboman ikan atau nelayan dari wilayah lain yang mengakibatkan hancurnya terumbu karang serta terganggunya rantai makanan di laut itu. Pulau Mas, Pulau Popaya, dan Pulau Raja ditetapkan sebagai kawasan cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan atau Penunjukan Nomor 29 tanggal 17 Oktober 1939 menerangkan bahwa ketiga pulau itu beralih status menjadi kawasan cagar alam Mas Popaya Raja sejak masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1939. Pulau Raja didominasi oleh vegetasi hutan dan bentangan pasir putih, namun terdapat lokasi berbatu di bagian kecil pulau. Sebaliknya dengan Pulau Popaya, hanya ditumbuhi beberapa pohon pepaya dan sisanya adalah pantai berpasir lembut. Popaya adalah tempat bertelur sebagai besarnya penyu, sementara Pulau Mas didominasi bebatuan dan dulu merupakan area penambangan emas. Permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Pulau Mas Popaya Raja menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak, sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya yaitu ekosistem kawasan pantai dan sumber daya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumber daya alam di dalam ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya, sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan, padahal sumber daya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan dan degradasi. Masalah-masalah yang dihadapi dari terjadinya degradasi sumber daya alam atau lingkungan hidup ternyata sifat dari proses kerusakannya.
Pada umumnya, proses tersebut berjalan relatif perlahan atau lamban, namun dampaknya kebanyakan bersifat kumulatif, sehingga pada suatu saat akan terjadi krisis yang penanggulangannya menjadi sulit atau sangat mahal untuk dilakukan. Faktor lain yang menjadi penyebab dari terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah karena masalah kekurangan dalam sistem penilaian terhadap sumber daya alam di dalam sistem ekonomi pasar yang berlangsung. Di Indonesia, sejak masa Hindia Belanda telah hadir inisiatif melindungi kawasan dengan pengukuhan kawasan hutan seluas 6 hektar di Depok sebagai cagar alam Nutur Reservat pada tahun 1714 dengan nama cagar alam yaitu Pancoran Mas. Permasalahan konservasi dan ekologi sejak beberapa abad yang lalu telah dipandang sangat berkaitan erat dengan politik. John Bellamy Foster yang diwawancara oleh Dennis Soron pada tahun 2004 mengungkapkan optimisme terhadap pertemuan Rio Earth Summit pada tahun 1992 merupakan salah kaprah dikarenakan kelompok-kelompok lingkungan hidup tidak memperhitungkan tekanan ekonomi yang ditunjukkan terhadap mereka dan tidak mempertimbangkan secara fundamental sistem ekonomi kapitalisme yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Sebelum tahun 2004, pemerintah Indonesia melalui beragam kebijakannya menempatkan pengelolaan konservasi sebagai kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, disebutkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Kewenangan ini kemudian diletakkan sebagai sebuah kewenangan yang dikelola oleh Departemen Kehutanan. Beberapa permasalahan pokok dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pertama, keterbatasan data dan informasi dalam kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan data dan informasi yang akurat berpengaruh pada kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum berjalan dengan baik. Sementara itu, sistem pengelolaan informasi yang transparan juga belum melembaga dengan baik sehingga masyarakat belum mendapat akses terhadap data dan informasi secara memadai. Selanjutnya yaitu permasalahan pokok lainnya, yaitu kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Kondisi ini ditandai dengan maraknya pengambilan terumbu karang dan pemboman ikan, perambanan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta pertambangan tanpa izin. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul antara lain karena rendahnya kapasitas kelembagaan, belum mantapnya peraturan perundang-undangan, serta lemahnya penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Upaya yang kita dapat lakukan yang pertama yaitu untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam tersebut, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Yang kedua, memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi yang sudah ada sebelumnya. Sekian video penjelasan dari saya tentang Pulau Mas Pepaya Raja. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.